Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh negara di dunia untuk saling bersatu dan bekerja sama dalam penanganan COVID-19. Pasalnya masing-masing negara di dunia masih mementingkan rivalitas dalam penanganan pandemi COVID-19. Lantas bagaimana usaha pemerintah memproduksi vaksin hingga peran Indonesia penanganan COVID-19 di dunia? Untuk membahasnya sudah terhubung melalui sambungan telepon Teuku Faizasyah, juru bicara Kementerian Luar Negeri. Selamat sore, Pak Faizasyah. Selamat sore, Mbak Tasya. Iya, Pak Faizasyah, saya ingin mengutip kata-kata dari Presiden Joko Widodo dalam pidatonya hari ini, yaitu kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua negara mendapat akses setara terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau. Pertanyaannya, mengapa Indonesia kemudian mendorong adanya kesetaraan, padahal di saat yang sama mungkin semua negara sedang berlomba-lomba untuk mengamankan dosis vaksin mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri? Ya, memang ini adalah posisi prinsip kita ya, bahwa kita sama-sama sebagai warga negara dunia tidak hanya mementingkan diri kita sendiri. Karena tadi seperti juga disebutkan oleh Presiden dalam bagian awal pidatonya, virus itu tidak mengenal batas negara, dan beliau juga garis bawahi, tidak ada yang selamat sampai seluruhnya selamat. No one is safe until everyone is. Artinya kesehatan atau keselamatan satu penduduk dunia manapun akan memiliki dampak bagi penduduk dunia lainnya. Dengan demikian tidak ada opsi selain bekerja sama. Dan untuk itulah kita mendorong baik dalam kerangka multilateral agar prinsip-prinsip ini menjadi satu pedoman dalam negara-negara menyikapi permasalahan vaksin. Indonesia sangat aktif menyampaikan posisi ini baik di pertemuan di lingkup PBB, World Health Organization, G20, ASEAN, dan bahkan juga di Dewan Keamanan PBB. Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden juga kita suarakan di berbagai forum multilateral. Seruan harus bersatu, sementara realitasnya saat ini seperti apa kalau Indonesia melihat bagaimana tiap negara berjuang masing-masing untuk selamat dari pandemi ini, Pak Faizasyah? Tidak bisa dibungkiri bahwa memang pada akhirnya semua negara ingin mencari akses terhadap vaksin. Itu satu hal yang manusiawi karena semua negara tentunya bertanggung jawab terhadap nasib warga negaranya. Namun disitulah sebenarnya kita ingin mengingatkan kembali kepada warga negara dunia, seraya kita memastikan akses bagi masyarakat di satu negara atau di negara kita juga harus memikirkan nasib dari masyarakat dunia lainnya, karena seperti ditegaskan oleh Bapak Presiden, virus ini tidak mengenal batas negara, sehingga tidak bisa satu negara selamat sendiri tanpa dia mengecualikan negara lain. Dan sekarang faktanya dunia ini semakin terintegrasi dan tidak mungkin satu negara pun hidup sendiri di tengah penderitaan negara lain. Itu yang kita perjuangkan di berbagai forum. Misalnya kita ingin memastikan bahwa negara-negara di kawasan Afrika ataupun negara berkembang lainnya tidak terpinggirkan dalam proses mendapatkan vaksin, karena memang negara-negara yang memiliki kemampuan untuk membeli ya sudah dari awal melakukan atau menginisiasi satu transaksi dengan produsen obat. Namun dengan kita terus mengingatkan bahwa ada juga perhatian yang tetap harus diberikan bagi mereka-mereka yang dalam saat sekarang tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pembelian di depan. Oleh karena itu dalam kerangka multilateral itulah kita memperjuangkan kesetaraan dan memastikan adanya harga yang terjangkau ya, karena kondisi kemampuan ekonomi satu negara tentunya berbeda dengan negara lain. Baik, adakah proposal yang diajukan oleh pemerintah Indonesia atau teknis pelaksanaan seperti apa yang nantinya kemudian akan menjamin rata dan setara bagi seluruh negara di dunia, termasuk negara-negara miskin yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran di muka seperti yang tadi Pak Faizasyah katakan? Itu yang kita perjuangkan melalui mekanisme multilateral ya, melalui mekanisme Advance Market Commitment, Gavi COVAX Facility. Kita mencoba bersama-sama 92 negara lainnya untuk menciptakan satu katakanlah protokol ya, bagaimana proses pembagian pada waktunya nanti vaksin itu saat sudah berhasil diproduksi. Jadi dengan demikian negara-negara dengan menghitung jumlah populasi warga negaranya
dapat memperkirakan mereka akan mendapatkan akses seberapa besar. Dan dalam proses tersebut ada subsidi silang dari negara yang lebih mampu, mereka diberikan katakanlah harga sedikit lebih tinggi daripada mereka yang tergolong negara berkembang atau negara yang masih belum memiliki kapasitas untuk melakukan pembayaran di muka. Dengan demikian akan ada lebih keadilan dalam penanganan COVID dalam konteks ketersediaan vaksin nantinya. Baik, terakhir Pak Faiza Syah, seperti apa upaya Indonesia sendiri kemudian untuk mendapatkan vaksin COVID-19 di tengah rivalitas antar negara? Kita memang sudah terus melakukan berbagai upaya ya. Kita tidak bisa berdiam diri sementara semua proses berjalan, dan untuk itu Menteri Luar Negeri dan juga dilakukan bersama-sama dengan Kementerian BUMN telah mencoba membangun komunikasi dengan banyak produsen obat, termasuk apa yang sudah disepakati dengan Sinovac dan G42 di UAE. Dengan demikian dari sisi kepentingan nasional kita sudah bisa mengamankan katakanlah berapa juta vaksin pada waktunya nanti. Itu adalah cara-cara kita, selain tentunya mekanisme multilateral tadi yang kita sangat aktif dan menjadi pendorong bagi satu kesetaraan, dan juga melalui upaya secara nasional mengembangkan vaksin itu sendiri. Jadi semua upaya ditempuh dalam kerangka nasional, memastikan kemandirian, dan dari sisi lain kita juga tidak meninggalkan negara-negara yang jauh lebih di bawah kita dari tingkat kemampuan pembangunan ekonominya. Baik. Baik, semua cara sudah ditempuh, kita tinggal menunggu hasilnya nanti ketika vaksin itu sudah selesai dan kemudian siap untuk dikirimkan ke berbagai negara. Terima kasih Pak Teguh Faiza Syah, juru bicara Kementerian Luar Negeri.